dasar UX dan heuristik Nielsen yang akan saya paparkan. Nah, apa itu user experience? Yakni kumpulan interaksi pengguna dengan aplikasi atau website. Tujuan memberi kemudahan dan kenyamanan penggunaan. Seperti contoh, Google selalu menghadirkan user experience yang sempurna, sehingga berbagai kalangan dapat dengan mudah menggunakannya dan nyaman. Nah, dalam user experience ada namanya heuristik Nielsen, yakni sebuah panduan atau pedoman evaluasi heuristik dengan menemukan masalah penggunaan pada produk digital tanpa melibatkan user secara langsung. Tujuannya jelas, memahami area yang perlu diperbaiki agar user experience lebih nyaman digunakan lagi. Lanjut, saya akan menjelaskan 5 prinsip user heuristik dengan menggunakan aplikasi GoPay dan ShopeePay. Nah, prinsip yang pertama adalah visibility of system status. Maksudnya adalah user harus selalu mengetahui informasi terkait apa yang akan terjadi dan terjadi pada website atau aplikasi yang digunakan. Sebagai contoh, pada GoPay, saldo utama langsung terlihat di halaman depan. Setelah transfer, muncul animasi centang hijau besar dan halaman resi instan. Sedangkan di ShopeePay, saldo terlihat jelas di dashboard, ada halaman rincian transaksi, dan status berhasil, gagal, atau diproses. Secara prinsip, keduanya sudah sangat baik. GoPay terasa sedikit unggul karena feedback visualnya yang cepat. Keduanya secara real-time memotong saldo sehingga pengguna tidak bingung apakah saldo sudah masuk atau tidak. Terus yang kedua adalah match between system and real. Maksudnya, sistem hendak menampilkan informasi yang mudah dimengerti dan familiar. Pada contoh GoPay, sudah menggunakan istilah yang mudah dipahami seperti transfer, pulsa, top up. Selain itu, ikonnya juga cukup merepresentasikan dan ada unsur otentik berwarna hijau, seperti pada gambar. Sedangkan pada ShopeePay, istilahnya juga mudah dimengerti seperti pulsa, listrik, uang elektronik. Ikonnya juga sangat khas berwarna orange khas Shopee. Secara garis besar, keduanya sudah sesuai standar. GoPay menggunakan bahasa yang lebih chill dan khas, sedangkan Shopee lebih konsisten pada bahasa transaksional. Terus yang ketiga adalah user control and freedom. Berarti sistem hendaknya memberikan kemudahan dan kebebasan kepada user untuk mengontrol apa yang ia ingin lakukan. Nah, pada GoPay, tombol kembali dan back akan selalu ada sebelum memasukkan PIN pada suatu transaksi. Sedangkan pada ShopeePay juga kalau pada transaksi ada tombol back. Selain itu, tapi ada juga namanya tombol kebebasan aktif atau tidak pada akun Shopee. Karena kan di Shopee itu ada kayak sistem rewardnya gitu. Nah, ShopeePay memberi pengguna banyak kontrol ekstra di titik terakhir. Namun navigasi GoPay terasa lebih luas dan cepat karena untuk dibatalkan itu. Terus yang keempat itu ada konsistensi dan standar. Maksudnya komponen desain harus dibuat sangat konsisten, baik bentuk, warna, font, navigasi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, pada GoPay konsisten dengan ekosistem GoTo itu sendiri, tombol bayar dan scan selalu ditonjolkan di tengah. Nah, untuk ShopeePay juga sama, tombol bayar dan scan-nya di tengah, tapi desainnya sangat konsisten dengan nuansa orange Shopee, mengikuti juga standar peletakan menu e-wallet pada umumnya. Nah, GoPay kini memiliki aplikasi mandiri antara mukanya jauh lebih bersih dan konsisten. Khusus untuk fungsi finansial, ShopeePay karena tergabung dengan aplikasi belanja, terkadang isinya lebih padat meski tetap konsisten. Terus yang kelima yaitu error prevention, artinya sistem perlu memberitahu user jika terjadi suatu error dan hal yang memang penting gitu. Sebagai contoh, pada GoPay selalu meminta konfirmasi nama penerima sebelum transfer begitu, dan juga PIN. Untuk ShopeePay menampilkan halaman ringkasannya jelas sebelum ditarik. Tombol bayar tidak bisa diklik jika saldo tidak cukup. Secara prinsip, keduanya sudah sangat ahli mencegah salah transfer dan kegagalan dengan mewajibkan PIN atau nama lengkap dan inisial. Penjagaan error ini sudah sangat difokuskan pada keamanan finansial. Keduanya berhasil mengeksekusi ini dengan baik. Nah, secara kesimpulan,
Baik GoPay maupun Shopee sudah menerapkan standar heuristik desain yang baik. GoPay identik dengan gaya bahasa yang santai dan integrasi GoTo. Shopee condong ke bahasa formal dan transaksional serta integrasi internasional. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing yang saling menonjol.